Shalom, selamat pagi kami sampaikan kepada saudara pemirsa pendengar channel YouTube ini. Doa dan harapan kami, kiranya saudara sekalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Terlebih, kiranya saudara dan kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam menjalani aktivitas hari ini tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, saya bacakan untuk saudara. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia di bumi ada awal dan pasti ada akhir. Jika diibaratkan, perjalanan kehidupan manusia seperti sebuah buku. Ada sampul depan, ada bagian isi, dan juga ada sampul bagian belakang. Saudaraku, sampul depan merupakan catatan awal dari kehidupan manusia yang disebut dengan kelahiran. Dan pada bagian isi, dari halaman pertama sampai halaman-halaman selanjutnya, itulah yang disebut dengan torehan sejarah atau jejak langkah yang berisi catatan kehidupan dari setiap peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, semua hal yang baik dan semua hal yang buruk yang kita alami dan yang kita lakukan terekam semua di dalam bagian isi perjalanan kehidupan kita. Dan pada sampul penutupnya, itu artinya saudara, tidak ada lagi kisah karena semua sudah berakhir. Itulah yang disebut dengan kematian. Saudaraku yang kekasih, perjalanan hidup adalah sebuah cerita yang penuh dengan makna. Hal terpenting bukan berapa panjang dan pendeknya kisah atau umur seseorang, tetapi bagaimana ia mengisi kehidupan dari awal sampai akhirnya. Persoalan hidup bukan berapa lama kita hidup, tetapi seberapa berdampaknya kita hidup bagi orang lain. Persoalan hidup bukan soal berapa lama kita hidup, tetapi seberapa berdampaknya kita bagi hidup orang lain. Saudaraku yang kekasih, setiap apapun kejadian yang kita lakukan atau yang kita hadapi, semua itu tercatat dalam buku kehidupan dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hidup kita di dunia hanya sementara. Semua akan berlalu dan kehidupan baru akan dimulai dalam kehidupan kita dan diakhiri di dalam hari penghakiman yang terakhir. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan menurut perjalanan hidup yang kita torehkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudaraku, mari kita renungkan ketika hari penghakiman datang dan Allah membuka dan melihat buku kehidupan kita. Saudara, apakah yang patut dikatakan dalam kehidupan kita? Apakah yang patut kita katakan di hadapan Allah? Apakah kita patut menerima mahkota kehidupan itu? Saudara, mari kita lihat dan kita perhatikan perikop pada hari ini yang mengingatkan dan yang mengatakan siapakah yang akan mendapatkan mahkota itu. Firman Tuhan mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang
yang merindukan kedatangannya. Saudara, mari kita perhatikan. Hanya orang yang merindukan kedatangannya lah yang diberikan mahkota kebenaran. Bagaimanakah orang yang menantikan kedatangan Tuhan? Tentu hanya orang-orang yang setia, taat, dan patuh akan perintahnya lah yang patut mendapatkan mahkota. Hanya orang yang setia yang akan mendapatkan mahkota kerajaan Allah. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10c, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saudaraku, mahkota kebenaran dan mahkota kehidupan sudah disediakan untuk setiap orang percaya. Saudara, jangan biarkan saudara kehilangan mahkota kebenaran dan mahkota kehidupan. Jangan biarkan bagian saudara hilang diambil oleh dunia ini. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran merupakan hadiah yang diperuntukkan bagi orang yang percaya, yang bertahan, yang setia melakukan pekerjaan Kristus sampai kesudahannya. Kepada orang yang berhasil mempertahankan iman, ia dijamin oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-5, "Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya." Saudaraku yang kekasih, meskipun melalui berbagai penderitaan di dalam kehidupan, bahkan ketika kita mengalami pergumulan yang hebat, tetaplah setia dalam iman kepada Tuhan. Karena Tuhan menyediakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran bagi setiap orang percaya yang bertahan setia dan yang melakukan pekerjaan Kristus sampai akhir kehidupannya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, "Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, lihatlah mahkota kehidupan, mahkota kebenaran sudah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dalam kesetiaan, dan bertahanlah sampai hari kedatangannya kelak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi setia, taat akan perintah Tuhan. Bahkan kami menjadi pribadi yang tahan uji sampai kedatangan Tuhan kelak. Sehingga kami patut dan layak menerima mahkota kebenaran dan mahkota kehidupan. Berkati aktivitas kami hari ini. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati orang yang mengasihi kami, bahkan yang membenci kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.